Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami, Bu Siti dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai backup and recovery. Next. Jadi topik materi pembahasan mengenai backup and recovery pada kali ini mengenai pengenalan backup and recovery, metode backup, strategi backup, media penyimpanan backup, recovery to recurrent and point in time recovery, dan pemulihan bencana atau disaster recovery. Next. Sebelumnya memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama ada Renaldi Rian Aditya dengan WM 182, kemudian ada Mila Reja Balkis dengan NPM 214, kemudian ada Ardian dengan NPM 21, kemudian ada saya sendiri Erian Syahalana Arya Putra dengan NPM 225, kemudian ada Muhammad Fauzi Tat Aziz dengan NPM 234, dan yang terakhir ada Taris Nur Rahmat dengan NPM 240. Pertama mengenai backup and recovery. Jadi backup itu adalah pembuatan salinan data yang ada pada sistem dan disimpan di tempat yang aman untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data. Kemudian sedangkan recovery adalah proses pengembalian data yang hilang, rusak, atau tidak tersedia, kemudian dikembalikan ke dalam keadaan yang dapat digunakan kembali dengan menggunakan salinan cadangan backup yang telah dibuat. Jadi backup dan recovery ini saling bekerja sama untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data dalam situasi darurat atau kegagalan sistem. Next. Kemudian mengapa backup diperlukan? Jadi terdapat dua hal yang dalam mengapa untuk backup ini diperlukan, yaitu risiko kehilangan data. Jadi dalam risiko kehilangan data ini terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan kehilangan data. Contohnya seperti kerusakan perangkat keras, serangan virus dan malware, dan kesalahan pengguna dan bencana alam. Kemudian dari pentingnya yang kedua, dari mengapa backup diperlukan, yaitu pentingnya integritas data. Jadi backup ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas data dengan cara berikut, yaitu terdapat tiga, yaitu perlindungan dari kerusakan fisik, perlindungan dari perubahan yang tidak diinginkan, yang ketiga pemulihan setelah serangan. Jadi dengan backup secara teratur melindungi data dan memfasilitasi pemulihan yang cepat dalam situasi darurat, menjaga integritas data dan meminimal risiko kehilangan data. Next. Kemudian selanjutnya ada metode backup, di mana dalam metode backup ini terdapat tiga backup metode, di mana terdapat ada yang pertama ada full backup, di mana metode ini mencadangkan yang melibatkan pengambilan salinan lengkap dari semua data dan file yang ada pada suatu sistem. Keuntungan dari backup full ini adalah keamanan maksimal, karena semua data yang disalin secara lengkap, pemulihan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian yang kedua adalah differential backup, di mana metode pencadangan ini melibatkan pengambilan salinan hanya untuk perubahan yang terjadi sejak backup penuh terakhir. Keuntungan dari backup diferensial ini penghematan waktu dan ruang penyimpanan, karena hanya perubahan yang terjadi sejak backup penuh yang diambil. Backup diferensial membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan backup penuh. Kemudian yang terakhir adalah incremental backup, di mana metode pencadangan ini melibatkan pengambilan salinan yang mana hanya untuk perubahan yang terjadi sejak backup terakhir, baik itu backup penuh atau diferensial. Keunggulan dari backup incremental ini adalah penghematan waktu dan ruang penyimpanan yang lebih besar, karena hanya perubahan terbaru yang diambil. Backup incremental membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan backup penuh atau diferensial. Next. Ya, selanjutnya strategi backup.
Strategi backup merupakan pendekatan yang penting dalam manajemen data digital. Ini adalah prosedur yang dirancang untuk menyimpan, melindungi, dan memulihkan data ketika terjadi kegagalan sistem, kerusakan perangkat keras, bencana alam, atau insiden lainnya dapat merusak atau menghilangkan data. Tujuan utama dari strategi backup adalah memastikan perlindungan yang optimal terhadap data, dan juga data merupakan aset yang sangat berharga. Perusahaan menggunakan data untuk menganalisis tren, membuat keputusan strategis, dan menjalankan operasi sehari-hari. Oleh karena itu, kehilangan data dapat berdampak signifikan pada bisnis, mulai dari kerugian finansial hingga kerugian reputasi. Strategi backup yang efektif membantu meminimalkan risiko kehilangan data dengan membuat salinan data yang dapat digunakan untuk pemulihan jika data asli hilang atau rusak. Selain itu, strategi backup juga bertujuan untuk memungkinkan pemulihan yang efisien saat terjadi kegagalan atau bencana. Waktu adalah faktor kunci dalam pemulihan data, dan strategi backup yang baik akan memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan baik dan cepat. Namun ada beberapa pertimbangan yang perlu diambil saat merumuskan strategi backup. Pertama, perlu mempertimbangkan kebutuhan bisnis. Beberapa data mungkin lebih penting dibandingkan yang lain, dan oleh karena itu perlu dicadangkan dengan lebih sering atau disimpan di lokasi yang lebih aman. Kedua, ukuran dan jenis data yang harus dicadangkan juga perlu diperhitungkan. Misalnya data yang besar mungkin membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan dan waktu untuk dicadangkan. Sementara jenis data tertentu mungkin memerlukan metode pencadangan khusus. Ketiga, tingkat risiko yang dapat terjadi juga harus diperhitungkan. Hal ini melibatkan penilaian tentang frekuensi dan dampak potensial dari berbagai ancaman, seperti kegagalan sistem, serangan cyber, dan bencana alam. Dengan demikian, strategi backup adalah komponen kritis dalam manajemen data dan perlindungan aset digital. Next. Selanjutnya, media penyimpanan backup. Yang pertama ada hard drive, kedua tape drive, dan ketiga cloud storage. Hard drive adalah salah satu cara yang paling umum yang berguna untuk menyimpan backup data. Tape drive salah satu bentuk media penyimpanan backup yang menggunakan pita magnetik sebagai media utama. Tape drive masih digunakan dalam beberapa lingkungan backup yang membutuhkan kapasitas penyimpanan besar dan retensi data yang panjang. Kemudian cloud storage adalah layanan penyimpanan data online yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Dalam cloud storage, data disimpan di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan tersebut. Cloud storage memungkinkan penyimpanan data dalam skala besar dan akses yang fleksibel. Keamanan data dijaga melalui enkripsi dan tindakan keamanan lain yang dilakukan oleh penyedia. Next. Selanjutnya ada pentingnya testing backup. Testing backup sangat penting karena memiliki beberapa manfaat utama, yaitu yang pertama, keandalan dan integritas data. Melalui pengujian backup, kita dapat memastikan bahwa data yang disimpan dalam cadangan benar-benar dapat dipulihkan dan tidak rusak. Jika tidak ada pengujian yang dilakukan, mungkin ada situasi di mana kita mengira data kita aman dalam cadangan, tetapi ternyata tidak dapat dipulihkan saat diperlukan. Yang kedua ada pemulihan yang efektif. Dengan menguji backup secara teratur, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang mungkin muncul saat memulihkan data. Ini memberikan kesempatan bagi tim TI untuk memperbaiki proses pemulihan dan mengurangi waktu henti yang tidak perlu ketika sistem utama mengalami kegagalan. Yang ketiga ada keamanan data. Dalam pengujian backup, kita dapat melihat apakah data yang disimpan dalam cadangan terlindungi dengan baik dan tidak rentan terhadap ancaman keamanan. Kita dapat memverifikasi bahwa tindakan keamanan seperti enkripsi dan kontrol akses sudah diterapkan dengan benar. Secara keseluruhan, pengujian backup penting untuk memastikan bahwa data yang disimpan dalam cadangan dapat dipulihkan dengan sukses, menjaga keandalan dan integritas data, dan memastikan kelangsungan bisnis yang lancar dalam situasi darurat atau kegagalan sistem. Next. Selanjutnya ada recovery. Recovery atau pemulihan itu terdapat 3 tipe. Yang pertama itu recovery to current. Intinya adalah mereset ulang konten-konten di database tepat sebelum kesalahan itu terjadi. Proses
pemulihan harus menggunakan image copy backups yang valid dan lengkap untuk dipulihkan. Kemudian, pemulihan akan bergulir melalui log database dengan menerapkan semua perubahan database. Jika image copy hilang atau rusak, proses pemulihan dapat dilakukan menggunakan image copy yang sudah lama. Kemudian menerapkan backup incremental, lalu dilanjutkan dengan log yang diarsipkan dan yang masih aktif. Dan jika image copy tidak tersedia sebagai titik awalnya, objek database itu dapat dipulihkan dengan menggunakan log database. Jika data dimuat dan proses pemuatan tersebut dicatat, pemulihan mungkin dapat dilakukan hanya dengan menerapkan catatan log. Yang kedua ada point in time recovery atau pemulihan PIT, itu dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung pada fitur DBMS dan jumlah data yang akan dipulihkan. Yang pertama itu image copy-nya itu dipulihkan melalui log dan menerapkan perubahan database hingga titik pemulihan. Yang kedua, tidak memulihkan image copy, melainkan memutar mundur melalui log dan menghapus perubahan database yang terjadi setelah titik pemulihan. Next. Yang ketiga ada transaction recovery. Pemulihan transaksi ini membahas kekurangan dari jenis pemulihan tradisional seperti downtime dan kehilangan data yang baik. Dengan demikian, pemulihan transaksi adalah pemulihan aplikasi di mana efek dari transaksi tertentu selama jangka waktu tertentu dihapus dari database. Perangkat lunak pihak ketiga diperlukan untuk melakukan pemulihan transaksi, dan terdapat dua tipe pemulihan transaksi. Yang pertama itu under recovery. Under recovery ini hanya menghapus bad transaction atau transaksi yang buruk atau transaksi yang dimasukkan tapi terdapat kesalahan. Nah, log database ini harus dipindahi untuk transaksi yang diidentifikasi dan anti-SQL diproduksi. Setelah anti-SQL dihasilkan, itu dijalankan menggunakan script SQL interaktif untuk melakukan under recovery. Bagian dari database yang tidak perlu dipulihkan tetap tidak akan terganggu. Kemudian yang kedua ada redo recovery. Ini merupakan kombinasi dari point in time recovery dan under recovery. Jika pada under recovery kita mengenerate SQL untuk mengeliminasi bad transaction, maka pada redo recovery kita mengenerate SQL untuk mengeliminasi semua transaksi yang ingin disimpan. Dilanjutkan dengan melakukan point in time standar untuk menghilangkan semua transaksi sejak titik pemulihan. Akhirnya, kita menerapkan kembali transaksi yang baik yang ingin disimpan yang ditangkap pada langkah pertama. Next. Selanjutnya ada strategi recovery. Nah, apa itu strategi recovery? Strategi recovery adalah rencana untuk mengembalikan sistem atau data yang rusak atau hilang menjadi normal setelah terjadi kegagalan atau bencana. Nah, berikut strategi recovery yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah backup dan restore, yaitu strategi ini melibatkan membuat salinan data atau sistem dan menyimpannya di media penyimpanan yang aman. Jika terjadi kegagalan atau bencana, data atau sistem dapat dipulihkan dengan mengembalikan salinan cadangan yang disimpan. Yang kedua ada replication, yaitu strategi ini melibatkan membuat salinan data dan mengirimkannya ke lokasi yang berbeda atau server yang berbeda. Jika terjadi kegagalan atau bencana pada server utama, salinan cadangan yang tersedia dapat diaktifkan untuk memulihkan sistem atau data. Nah, yang ketiga ada cluster atau high availability. Nah, strategi ini melibatkan membuat salinan data dan menyimpannya di media penyimpanan yang aman. Jika terjadi kegagalan atau bencana, data dapat dipulihkan dengan mengembalikan salinan cadangan yang disimpan. Selanjutnya, yang keempat ada disaster recovery site. Strategi ini melibatkan penggunaan lokasi cadangan yang terpisah dari lokasi utama untuk memulihkan sistem atau data setelah terjadi bencana.
atau kegagalan pada lokasi utama. Dan yang terakhir ada tes recovery. Strategi ini melibatkan pengujian rencana pemulihan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik. Pengujian ini melibatkan simulasi kegagalan atau bencana dan memeriksa apakah sistem atau data dapat dipulihkan dengan benar. Nah, dari sini pilihan strategi recovery yang tepat itu tergantung pada tingkat kepentingan data dan sistem yang dipulihkan, waktu pemulihan yang diharapkan, dan anggaran yang tersedia. Penting untuk membuat rencana pemulihan yang terperinci dan menguji strategi recovery secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka dapat berfungsi dengan baik jika terjadi kegagalan atau adanya bencana. Selanjutnya, Untuk selanjutnya ada pemulihan data dan sistem. Pemulihan data dan sistem mengacu pada proses mengembalikan data yang hilang atau rusak, serta memulihkan sistem komputer yang mengalami kegagalan atau kerusakan. Tujuan dari pemulihan data dan sistem adalah untuk memulihkan operasional normal organisasi setelah insiden yang mengganggu seperti kehilangan data, serangan cyber, bencana alam, atau kesalahan perangkat keras. Pemulihan data dan sistem adalah dua aspek penting dalam mengatasi suatu kegagalan atau kerusakan pada infrastruktur TI. Ada dua langkah. Yang pertama, pemulihan data melibatkan penggunaan backup yang disimpan di tempat terpisah untuk memastikan ketersediaannya dalam situasi darurat. Yang kedua, pemulihan sistem melibatkan menginstal ulang sistem operasi, mengonfigurasi aplikasi, dan memulihkan pengaturan konfigurasi yang diperlukan. Next. Kemudian pemulihan bencana atau disaster recovery. Yang pertama, rencana pemulihan bencana merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan sistem setelah terjadinya bencana. Bencana ini mencakup tugas-tugas, waktu pemulihan yang diharapkan, dan peran serta tanggung jawab tim pemulihan. Kedua, backup eksternal. Data dan konfigurasi sistem secara berkala akan disalin dan disimpan di tempat yang terpisah, seperti pusat data sekunder atau cloud storage. Backup ini akan mengembalikan sistem ke keadaan normal setelah bencana terjadi. Ketiga, replikasi data. Replikasi data merupakan proses membuat salinan data secara real-time atau berkala ke lokasi yang terpisah. Dengan replikasi data, sistem dapat digunakan dengan cepat dan data yang hilang dapat direkonstruksi. Next. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Backup dan recovery merupakan dua proses krusial dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data di era digital ini. Dalam menjaga integritas dan aksesibilitas data, kita tidak hanya harus memastikan bahwa data disimpan dengan aman, tetapi juga bahwa kita dapat mengembalikannya ke keadaan sebelumnya jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kehilangan data atau kerusakan sistem. Strategi backup yang tepat adalah kunci pertama untuk sukses dalam memproses recovery. Strategi ini harus mencakup aspek seperti frekuensi backup, media backup yang digunakan, dan penentuan data yang apa saja yang perlu di backup. Tidak semua data mungkin perlu di backup, tergantung pada kepentingan mereka untuk operasi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penilaian data secara reguler. Namun memiliki strategi backup yang baik tidak hanya cukup. Diperlukan juga pengujian yang teratur jika perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dibackup dapat dipulihkan dengan sukses jika dibutuhkan. Pengujian ini akan membantu memastikan bahwa proses recovery berjalan dengan lancar dan efisien, mengurangi potensial downtime yang mungkin terjadi saat proses recovery. Strategi recovery yang tepat sangat bergantung pada berbagai faktor. Faktor-faktor ini mencakup tingkat kepentingan data dan sistem yang dipulihkan, waktu pemulihan yang diharapkan, dan anggaran yang tersedia. Misalnya sistem yang kritis mungkin membutuhkan rencana pemulihan bencana yang lebih kompleks dan mahal dibandingkan dengan sistem yang kurang penting.
Selain itu, penting untuk membuat rencana pemulihan yang terperinci. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik yang perlu diambil jika terjadi kegagalan atau bencana, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, bagaimana komunikasi harus dilakukan, dan bagaimana untuk memverifikasi bahwa data dan sistem telah dipulihkan dengan benar. Namun, strategi recovery tidak boleh bersifat statis. Mereka perlu diuji dan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Uji coba ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana, memberikan kesempatan untuk melakukan peningkatan dan perbaikan. Akhirnya, pemulihan data dan sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan tingkat risiko yang dapat diterima. Faktor ini mungkin berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jenis bisnis, serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk memahami kebutuhan dan batasan bisnis Anda saat merancang strategi backup dan recovery. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.